Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia pemirsa jamaah channel Masjid Al-Hikmah UM. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai manfaat zikir dan iktikaf di masjid kaitannya dengan kesehatan. Ya, kita semua tahu iktikaf, zikir, berdiam diri di masjid dan berdoa itu pasti mendapatkan manfaat secara habluminallah, ya, manfaat kepada Tuhan. Kita mengingat Allah, kita introspeksi diri dan seterusnya, itu sudah pasti. Tapi sebenarnya apa sih manfaat zikir dan iktikaf di dalam masjid untuk kesehatan kita, ya? Bahwa ternyata pemirsa, jadi iktikaf dan zikir di dalam masjid itu membuat kita menjadi lebih sehat, ya, secara fisik dan secara mental. Hal ini bisa dibuktikan melalui ilmu secara biomedis, bahwa pada saat kita zikir, pada saat kita iktikaf utamanya, baik itu di siang hari apalagi malam hari, maka kondisi kita akan jauh lebih tenang, jauh lebih mendiamkan diri, ya. Kita lebih berdiam diri, kita lebih mengingat Allah. Dengan kondisi yang tenang, dengan kondisi kita mengingat diri kepada Allah, maka paling tidak ada dua hormon yang berperan di sana, yaitu hormon dopamin dan hormon serotonin, ya. Hormon dopamin dan hormon serotonin itu adalah hormon yang berperan pada kebahagiaan kita dan bermanfaat untuk regenerasi sel. Nah, artinya apa? Dengan semakin sering kita berzikir, semakin sering, semakin intens kita melakukan iktikaf di dalam masjid, maka kita juga akan melakukan regenerasi sel. Alangkah luar biasanya kalau regenerasi sel ini juga diikuti atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa-doa yang kita kirimkan. Ya. Regenerasi sel ini bisa berlangsung terus-menerus. Oke lah, alhamdulillah kalau misalnya sudah dilakukan zikir dan iktikaf di dalam masjid selama 1 atau 2 hari. Tapi jika ini berlangsung secara berkelanjutan, ya, secara kontinu beberapa hari, itu sangat luar biasa. Karena kenapa? Kita di lingkungan kita sangat banyak sekali paparan-paparan dari bahan-bahan yang bersifat racun, mulai dari debu, mulai mungkin dari suara, ya, kebisingan dan lain sebagainya. Dan ini menjadi radikal bebas dalam tubuh kita. Untuk melawan radikal bebas itu, kita memerlukan zat antitoksin, zat anti racun, anti radikal bebas, dan itu bisa kita dapatkan dari peningkatan sel-sel imun kita. Nah, peran dari dopamin dan serotonin itu seperti provokator, ya, provokator untuk tubuh kita memproduksi sel-sel imun. Dengan semakin banyak serotonin dan dopamin kita, maka sel imun kita akan semakin baik. Dengan semakin sering kita berzikir, semakin sering kita iktikaf di masjid, berapapun waktunya, maka itu akan menenangkan tubuh kita, mengaktifkan hormon dan melepaskan bahan-bahan anti radikal bebas, dan tubuh kita akan melakukan upaya namanya detoksifikasi atau pencucian racun di dalam tubuh kita. Selain itu, pasti pemirsa juga sering mendengar bahwa iktikaf yang baik itu malam-malam, ya, sepertiga malam setelah tahajud dan lain sebagainya. Apakah itu juga bermanfaat secara kesehatan? Ya. Kenapa malam hari? Pada saat malam hari, secara biochemical, tubuh kita akan melepaskan hormon yang namanya melatonin, ya. Hormon melatonin ini dia sebagai anti kortisol. Apa itu kortisol? Kortisol kita kenal sebagai hormon stres. Saat kita stres, baik stres fisik, stres pikiran, pekerjaan, beban kuliah dan lain sebagainya, hormon kortisol kita akan meningkat. Untuk menurunkan hormon kortisol itu, kita membutuhkan hormon yang namanya melatonin, ya. Hormon melatonin akan banyak didapatkan saat kita beraktivitas di malam hari. Insya Allah karena itulah tahajud itu dilakukan sepertiga malam. Karena pada saat sepertiga malam, hormon melatonin akan meningkat sehingga proses detoksifikasi, ya, proses pencucian racun di dalam tubuh kita, proses penurunan hormon kortisol, hormon penyebab stres tadi, itu juga akan semakin optimal. Karena itu zikir, iktikaf di dalam masjid itu sangat baik dilakukan dan akan lebih sempurna jika itu dilakukan pada saat malam hari atau sepertiga malam, ya. Jadi setelah dilakukan tahajud, kemudian kita melakukan zikir dan iktikaf di dalam masjid, insya Allah tubuh kita akan menjadi lebih baik. Tidak hanya secara fisik tapi juga secara mental. Karena kita semakin menenangkan diri, kita menjernihkan pikiran, kita jadi semakin bisa fokus untuk membuat skala prioritas akan semua masalah-masalah yang ada di kehidupan kita, ya. Jadi jangan lupa untuk pemirsa jamaah channel Masjid Al-Hikmah untuk terus zikir,
Itikaf di masjid kapanpun ya, tidak harus malam. Malam silakan di masjid, siang sore misalnya longgar pada saat kuliah silakan itikaf di masjid, berbanyak beribadah, mengingat diri kepada Allah. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah, dalam kondisi sehat baik fisik maupun mental. Insya Allah itu dapat kami sampaikan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.